Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini silahkan support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Pemimpin lemah, negara punah. Majapahit pernah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara yang kini menjelma menjadi Indonesia. Bukan tidak mungkin suatu pemerintahan yang kuat bakal tamat riwayatnya, sebagaimana yang telah terjadi dalam sejarah Majapahit. Seperti yang telah ditulis di bagian pertama, Majapahit berjaya di era Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 dan Gajah Mada. Namun, wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya kemaharajaan ini. Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia. Perselisihan keluarga semakin memperlemah Majapahit. Belum lama sang raja mangkat, terjadilah Perang Paregreg. Perang saudara ini melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus tahta Majapahit melawan Brewirabumi. Wikramawardhana adalah suami putri Hayam Wuruk dari Permaisuri, Kusumawardhani, sementara Brewirabumi merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Dikutip dari Pranuju Puspaningrat dalam kisah para leluhur dan yang diluhurkan, dari Mataram kuno sampai Mataram baru, perang saudara ini menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit, selain tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Majapahit memang masih mampu bertahan cukup lama, bahkan sempat nyaris bangkit saat dipimpin oleh Ratu Suhita tahun 1429 sampai tahun 1447. Namun, kerajaan ini ternyata tak sanggup seperkasa dulu. Tiada lagi raja secakap Hayam Wuruk, juga Mahapati setangguh Gajah Mada. Bahkan, Majapahit sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara 1453 hingga 1456. Munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam. Sampai titik ini, punahnya kerajaan Majapahit yang pernah mahadikdaya tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, perang saudara, tidak adanya lagi pemimpin yang mumpuni, sampai munculnya Kesultanan Demak pada 1475 yang digagas oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo membuat kepunahan kerajaan Majapahit semakin dekat. Raden Patah disebut-sebut adalah putra Raja Majapahit ke-11, Brawijaya V tahun 1468 sampai tahun 1478 dari istri Selir, yakni perempuan asal Cina bernama Siu Banci. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya V tahun 1478 sampai tahun 1498. Girindrawardhana atau Brawijaya VI merupakan menantu Brawijaya V atau ipar Raden Patah yang justru merebut tahta mertuanya itu. Situasi ini membuat peluang Raden Patah untuk menjadi Raja Majapahit penerus ayahnya pun pupus. Raden Patah tahun 1475 sampai tahun 1518 lantas membangun kerajaan sendiri di Demak, dibantu tokoh-tokoh syiar Islam di Jawa. Diungkapkan Wiwin Juwita Ramelan dan Supratikno Raharjo dalam buku Kota Demak sebagai bandar dagang di jalur sutra, 1997, Raden Patah sudah memeluk Islam karena pernah berguru kepada Sunan Ampel dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu. Pengaruh Islam bertambah kuat di Demak dan banyak daerah lain di Jawa, berbanding terbalik dengan pamor Majapahit dan Brawijaya VII yang tambah merosot. Semakin banyak daerah taklukan yang melawan dan melepaskan diri. Sejalan dengan itu, kian banyak pula orang Jawa yang beralih memeluk agama Islam. Raden Patah wafat pada 1518.
Penerusnya, Pati Unus tahun 1518 sampai tahun 1521, gugur 3 tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan, yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin Kesultanan Demak ketiga, Sultan Trenggana tahun 1521 sampai tahun 1546. Majapahit di bawah kendali Brawijaya VI tidak semakin membaik. Pada 1527 Sultan Trenggana mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggana juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses, Brawijaya VI terbunuh. Semakin banyak warga Majapahit dan masyarakat Jawa yang menjadi mualaf. Keluarga dan anak-anak Brawijaya VI yang enggan memeluk Islam, melarikan diri ke Pasuruan dan Panarukan, Situbondo. Mereka masih tetap beragama Hindu dan tidak pernah tunduk kepada Kesultanan Demak hingga akhir hayat. Sejak tahun 1527 itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggana mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Bekas imperium yang pernah amat dikdaya itu akhirnya benar-benar punah di tengah musim pancaroba, masa peralihan dari era Hindu-Buddha ke periode Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang sudah subscribe kami doakan semoga diberikan kelancaran rezeki, umur panjang, kesehatan, yang jomblo cepat menikah, dan mendapatkan tempat terbaik di dunia dan akhirat.